Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Femisy Laswati Farid SH.MH MKN. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Aziz Zailani SH.MH. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wal umri wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga saya pada hari ini dapat menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Yuridis Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo nomor 86 tahun 2022 dalam penanganan stunting di Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama, latar belakang. Stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi sejak 1000 hari pertama kehidupan dan ditandai tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan. Secara global, lebih dari 149 juta anak mengalami stunting, terutama di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Secara internasional, upaya penanggulangan stunting tercantum dalam SDGs Target 2.2 yang menekankan pentingnya penghapusan seluruh bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Indonesia turut berkomitmen menurunkan stunting melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk Gerakan 1000 HPK, penguatan posyandu, dan intervensi lintas sektor. Hasilnya terlihat dari penurunan prevalensi nasional dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Meskipun angka ini masih jauh dari target 14% pada tahun 2024, untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang menekankan pendekatan multisektor dan integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah yang turut menangani masalah ini. Berdasarkan data resmi, prevalensi stunting di Sukoharjo adalah 8,1% pada tahun 2022, turun menjadi 7% pada tahun 2023. Namun kembali meningkat menjadi 9,5% pada 2024. Kondisi fluktuatif ini menunjukkan bahwa program penanganan masih perlu diperkuat. Sebagai langkah strategis, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di desa, kelurahan. Perbub ini menjadi pedoman pelaksanaan intervensi di tingkat lokal, termasuk melalui program inovatif seperti DASAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Walau implementasinya menunjukkan hasil positif, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, kepatuhan, dan kesesuaian regulasi ini belum dilakukan. Mengingat keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat, maka diperlukan kajian yuridis terhadap Perbub nomor 86 tahun 2022. Kajian ini penting untuk memastikan efektivitas regulasi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan bagi percepatan penurunan stunting di Sukoharjo. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pemerintah Kabupaten Sukoharjo menangani stunting melalui penerapan Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2022? Rumusan 2. Apakah kendala Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 86 tahun 2022 dalam implementasi percepatan penurunan stunting? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui penerapan Peraturan Bupati
Sukoharjo nomor 86 tahun 2022. Poin 2, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 86 tahun 2022 terkait percepatan penurunan stunting. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dengan menyoroti hubungan hierarkis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik terkait penanganan stunting. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yuridis dan praktis bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 86 tahun 2022 dalam percepatan penurunan stunting, sehingga program yang berjalan di desa atau kelurahan dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris memfokuskan kajian pada perilaku, praktik, dan respons masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu peristiwa hukum. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mempelajari implementasi hukum secara nyata atau law in action dalam setiap peristiwa hukum yang muncul di lapangan. 2. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan lapangan atau field approach. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan dalam praktik. Melalui pendekatan lapangan, peneliti mengkaji perilaku, tindakan, serta respons aparat pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat terhadap kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memahami bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam situasi nyata. 3. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung analisis. 4. Lokasi penelitian. Penelitian ini saya laksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Dr. Muardi, nomor 66, Mojo, Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 5. Teknik pengumpulan data. A. Studi lapangan atau field research. Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung objek penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber. B. Studi pustaka atau library research. Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan dikorelasikan dengan data pustaka, beberapa literatur, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku. 6. Teknik pengolahan data. Proses pengolahan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan untuk menjamin keakuratan, keaslian, dan ketepatan data ke data lapangan yang diperoleh. Tahapan pengolahan data dimulai dari pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tema, variabel,
atau permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian. 7. Analisis data. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis, sehingga dari hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan. 8. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yakni metode berpikir pada hal-hal yang mendasar bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan. Sistematika skripsi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Metode penelitian. 6. Jadwal penelitian. 7. Sistematika penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Tinjauan umum mengenai teori efektivitas hukum. 2. Tinjauan umum mengenai produk hukum pemerintah daerah. 3. Tinjauan umum mengenai teori konsep kewenangan. 4. Tinjauan umum mengenai pengertian stunting. 5. Tinjauan umum mengenai faktor penentu stunting. 6. Tinjauan umum tentang dasar hukum penurunan angka stunting. Bab 3. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Mekanisme pelaksanaan penurunan stunting ditinjau dari Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022. 2. Kendala Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Bab 4. Penutup, kesimpulan, dan saran. 1. Kesimpulan. 2. Saran. Berikut seminar proposal yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.